Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil mannan qadimil ihsan wa sallallahu wasallam ala sayyidil akwan sayyidina Muhammadin min waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Faya ayyuhal ashab, para sahabat-sahabat, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas seputar biografi dan syama'il, perjalanan hidup baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah akan kita hatamkan satu kitab, yaitu kita akan membaca di sini kitab Tarikhul Hawadis wal Ahwalun Nabawiyah, bagaimana sejarah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syama'il beliau, kepribadian beliau, sifat-sifat mulia beliau, bahkan sifat zahiriyah dan sifat batiniyah. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita istiqomah, Allah beri kepada kita anugerah, hingga dengannya kita bisa meraih cinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ahbab, kita mulai. Kita akan membaca sedikit daripada muqaddimah. Ini kitab Tarikhul Hawadits adalah karya dari As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau ulama muhaddits, juga hafal ribuan hadis dengan sanadnya yang menyambung kepada Nabi. Kemudian punya pondok pesantren di Mekah, dan banyak alumni-alumni yang keluar dari tangan beliau. Maka kita akan mengkaji ilmu beliau, kita akan mengkaji karangan beliau, tidak lain agar kita mendapatkan ilmu dan kita mendapatkan tabarrukan, barokah dari Allah Subhanahu wa taala karena cinta kita kepada para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa inna Allah Ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan bil hanifatis samhah. Adapun selanjutnya, kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama yang hanif. Hanif itu lurus. As-samhah yang lemah lembut. Wad-dinil qawim, dan agama yang lurus. Fabassara bihi ba'dal ama. Maka dengan agama tadi itu, awalnya yang buta menjadi melihat. Wa kushifa bihil humma, dan apapun yang menjadi kejelekan, kehinaan, diangkat berkat agama yang mulia ini. Wa hada bihi minad dhalalah, dan menjadi petunjuk agama tersebut daripada kesesatan. Wa atahullahu al-khuluqul azim wal qalbus salim. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan berkat agama yang mulia ini, akhlak-akhlak yang agung dan hati yang selamat. Waqtassahu bisyafa'atil uzma wal maqamil mahmud wat tabjili wat takrim. Dan Allah mengkhususkan umat ini dengan agama yang mulia ini, kelak di hari kiamat adalah syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma ini ada yang mengatakan khususnya untuk umatnya Nabi saja, gak kepada umat yang lainnya. Ya, ada yang mengatakan syafaatul uzma itu merata kepada seluruh umat manusia. Intinya umat manusia yang beriman, mau itu kaum Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Tapi ada yang mengatakan syafaatul uzma adalah khususnya untuk umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal maqamil mahmud, dan Allah berikan kepada beliau al-maqamul mahmud, derajat yang terpuji, yang tidak bisa diraih kecuali untuk satu orang saja, yaitu akan diraih oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa inna, kata beliau, dan sesungguhnya, min ajalli ma yanbaghi ma'rifatuhu wa ta'rifuhu wa sarful inayati ilaih, paling afdalnya, paling mulianya, yang seyogyanya diketahui dan dipahami, dan kita harus fokuskan perhatian kita, al-kalamu fil ulumin nabawiyah,
Kata beliau adalah ilmu mengetahui sifat Nabi Muhammad. Ya, kita kan biasa belajar kitab fikih, kita biasa belajar Al-Quran, tafsir, tajwid, atau mungkin ilmu alat bagaimana bisa membaca kitab tersebut. Semua yang kita pelajari itu adalah adalah ibarat bekas. Jadi kita pelajari ilmu fikih yaitu bekas yang diberikan kepada Nabi. Kita belajar tafsir juga bekas yang diberikan kepada Nabi. Kita belajar ilmu arud, ilmu membuat syair, itu adalah bekas dari Nabi. Semua adalah bekas. Tapi ada ilmu yang membahas intinya yaitu membahas Nabi Muhammad. Apa itu? Al-kalam fil ulumin nabawiyah. Kita bahas pribadinya Nabi. Kalau nggak ada Nabi, nggak ada ilmu semuanya. Kalau nggak ada Nabi, la fikih, wala tasawuf, wala tafsir, wala kulli syai'. Makanya Imam Busiri mengatakan, wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashan minad diyami. Semua bersumber kepada Nabi Muhammad. Ada yang mengambil seteguk daripada gelas, ada yang mengambil satu cebok atau satu canting itu daripada lautan yang dimiliki oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang harus kita perhatikan adalah apa? Pribadinya Nabi. Ilmu yang membahas tentang nabawiyah, wasifatil muhammadiyah, dan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad. Wa qasannafal ulama'u fi dzalika kutuban katsira, dan banyak ulama-ulama yang mengarang kitab-kitab tersebut. Ma baina tarikhin wa syama'ilah, di antara ada yang mengarang sejarahnya, wa syama'ilah kepribadiannya, wa agwalun ucapan-ucapan Nabi saja, wa af'alun perbuatan-perbuatan Nabi saja yang dibahas, wa ahkamun termasuk hukum yang keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ghairu dzalik. Ya, ada juga yang namanya kitab Syama'il karangannya Imam Turmudi. Ada juga karangannya Muhammad Ridha. Ada juga namanya kitab Ar-Rahiqil Maktum. Ada Ibn Hisham. Semua mengarang daripada ilmu yang membahas pribadi yang dengannya Allah ciptakan muka bumi ini dan semua isinya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faminhum al-muqil wal muktsir. Ada yang bahasanya panjang, berjilid-jilid. Ya. Ada kitab Syama'il, kitab sejarah, kitab tarikh, sirah nabawiyah, kalau tarikh sejarah, kalau sirah perjalanan hidup Nabi saja. Yang namanya sirah halabiyah, itu bahas tentang Rasulullah saja. 3 jilid. Ya, berlomba-lomba para ulama untuk membahas ilmu ini. Kullun ala mablagh ilmihi wa miqdari fahmih, semua tergantung daripada kapasitas keilmuan mereka dan bagaimana tolak ukur kefahaman mereka kepada Nabi. Dari sejauh mana kau mengenal Nabi, sejauh itu pula kau akan mensifatinya. Sejauh mana kau tahu bagaimana sifat Rasulullah, sejauh itu pula kau akan bisa mengenalnya. Makanya semakin kenal Nabi, semakin bisa mensifati. Semakin nggak kenal Nabi, nggak bisa mensifati. Walamma ra'aitu taqassural himam an mutala'ati tilkal kutub, maka kata beliau, tujuan saya ngarang kitab ini ketika orang-orang lagi menyusut atau lagi degradasi, mengalami penurunan di dalam semangat untuk membaca kitab-kitab sirah seperti ini, sara'tu ila jam'i mukhtasarin, maka aku cepat-cepat mengumpulkan kitab kumpulan yang ringkas, yashtamilu ala kismaini, yang aku di dalam kitab tadi itu terbagi 2 bahasan. Kata beliau, kalau nunggu orang baca yang tebel, nggak bakal baca. Ada orang beli kitab sirah itu hanya pengen punyaan aja, dibaca kadang enggak. Kadang hanya buat hiasan dinding perpustakaan, baca seumur hidup sekalipun nggak pernah kadang. Melihat seperti itu, kata beliau, mending aku ambil mukhtasar, aku ringkas dari yang berjilid-jilid tadi itu menjadi kitab risalah tipis. Ada di situ tentang sejarah,
perjalanan hidup, juga tentang syama'il dan sifat kepribadian Nabi Muhammad. Maka aku bagi menjadi dua. Al-qismul awal, yang pertama, fi dzikri ma yata'allaq bihi sallallahu alaihi wasallam min ahwalihil awwaliyah wa ma yunsab ilaihi min aulad wa banat wa zaujat. Yang pertama, aku bahas tentang yang berkaitan dengan Nabi. Keadaan Nabi. Yang awal-awal sebelum diangkat menjadi Nabi, sebelum kenabian. Dan siapapun yang bernisbat kepada Nabi, anaknya, istrinya, anak perempuannya, wa a'mamin wa ammatin, pamannya, bibinya, wa akhwalin wa murdi'atin, saudara sepersusuannya, wa ikhwanin wa akhawatin minar radha'ah, sepersusuan Nabi yang laki maupun yang perempuan, wa mawali, budak-budaknya Nabi sahaja, wa khuddam, pembantunya Nabi siapa? Bedanya kalau budak bisa dijual, kalau pembantu enggak, manusia seperti biasa. Wa hurras, siapa satpamnya Nabi, security. Wa kitab, dan bagaimana surat menyuratnya Nabi dengan para raja. Wa kutub, wa rusul, wa umara, dan semua yang berkaitan dengan pribadi Nabi Muhammad. Wa ma yudhafu ilaihi min dawabihi wa silahihi wa libasihi wa mu'jizatihi. Aku juga membahas di sini tentang bagaimana kendaraan yang dipakai Nabi, kemudian pedangnya Nabi, kemudian perisainya Nabi, bajunya Nabi, mukjizatnya Nabi, wa ghairi dzalik. Itu pembahasan pertama yang ada di dalam kitab Tarikhul Hawadits yang insya Allah akan kita pelajari. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, fi talkhisil ahdatsil waqi'ah fi zamanin nubuwah. Ringkasan kejadian-kejadian yang terjadi di masa kenabian. Ibtida'an minas sanati tsaniyah min maulidihi sallallahu alaihi wasallam, yang kita mulai dari tahun kedua dari kelahiran. Karena Nabi itu ada 3 fase. Tahun kelahiran, ya, tahun kenabian, dan tahun hijrah. Yang sekarang ini nanti akan menjadi terus sampai hingga saat ini, tahun hijrah. Yang kita kenal dengan hijriyah. Pertama tahun kelahiran, kedua tahun kenabian. Misalkan kejadian ini adalah tahun ke-6 dari kenabian, tahun kedua dari kenabian, tahun ketiga dari hijriyah atau dari hijrah. 3 fase. Min maulidihi ila wafatihi, sampai ke wafatnya beliau. Bitasalsuliz zamani. Kalau ulama-ulama itu di kitab yang lain itu dirapikan dari sisi pembahasan, ya. Tapi kalau Nabi enggak, dari zaman, dari waktunya. Misalkan tahun ke-1, tahun kedua, apa aja yang terjadi di situ. Tahun ketiga, tahun keempat. Wa tartibit tarikhi, dan urutan sejarah, urutan tahunnya. Ma'a ghayatil ikhtisar, tetap dengan ringkasan yang sangat ringkas. Wa as'alullahal karim ar-rahmanir rahim ayya'dhumani al-faidah. Aku berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah perbanyak faedah ilmu yang diambil oleh para penuntut ilmu dan orang yang ingin mengetahui pribadi Nabi. Wa ayyaj'ala ijazati fihi ridha wal maghfirah, dan aku minta balasan, kata beliau. Apa? 2 saja. Keridhaan dari Allah dan Rasulnya, dan maghfirah, ampunan dari Allah. Untuk siapa? Untukku, kata beliau, Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, wali jami'il muslimin, dan seluruh kaum muslim hingga hari kiamat, walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah 2 pembahasan, tentunya masih banyak. Di satu pembahasan banyak yang akan kita bahas. Kita akan bahas selama bulan Maulidur Rasul Muhammad SAW. Tidak lain tujuannya agar kita mendapatkan keberkahan dari beliau, agar kita bertambah kecintaan kepada beliau, agar kita lebih banyak bersolawat kepada beliau, yang semuanya ini menentukan posisi kita kelak berdekatan dengan beliau, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan diberi istiqomah dan bisa mengikuti kajian ini sampai selesai dan khatam. Sekian dari Al-Faqir, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.